Jangan biarkan itu. Jangan biarkan itu. Jangan biarkan itu. Anggota keluarga korban pembunuhan menyerang terdakwa pembunuh di sidang terbuka untuk umum. Pukulan melayang, sebuah kursi terlempar, dan taser dikeluarkan. Kamu melihat kekacauan itu, tapi kamu tidak melihat apa yang terjadi setelahnya. Aku ada di sini. Apa yang terjadi, semuanya sepadan dengan setiap menitnya, setiap detiknya. Rekaman bodycam yang baru saja dirilis dan kami peroleh sekarang menunjukkan kepada kita semua yang tidak tertangkap kamera keamanan. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime, saya Jesse Weber. Beli Life is Luck sekarang di Amazon di forthepeople.com/life atau di forthepeople.com/lifeisluck. Jadi jika Anda sudah menonton Sidebar untuk beberapa waktu, dan saya harap memang begitu, Anda pasti ingat momen gila di ruang sidang ini, oke? Momen ketika anggota keluarga korban pembunuhan berlari melintasi ruangan dan mulai memukul pria yang dituduh membunuh orang yang mereka cintai. Seorang petugas pemasyarakatan mengeluarkan tasernya. Semuanya berubah menjadi perkelahian besar-besaran. Video itu menjadi viral di mana-mana. Tapi inilah yang mungkin tidak kamu ingat atau bahkan tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Pria yang mereka kejar, Alexander Ortiz, sudah menghadapi tuduhan pembunuhan karena membunuh pacarnya, Aliana Farfan. Dan saat polisi sedang mencarinya, para penyidik mengatakan dia membunuh wanita lain hanya 6 hari kemudian. Jadi ada 2 pembunuhan, 1 tersangka, dan ruang sidang yang berubah menjadi zona perang. Lihat, Anda melihat kekacauan itu, tapi Anda tidak melihat apa yang terjadi setelah pukulan-pukulan itu berhenti. Rekaman kamera tubuh yang baru saja kami dapatkan sekarang akan memperlihatkan kepada Anda situasi setelah kejadian. Wawancara, pendarahan. Yang satu ini benar-benar gila. Oke, saya beritahu Anda sekarang. Ini benar-benar gila. Sekarang, perkelahian ini semuanya dipicu oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Jadi kita harus kembali ke Januari 2024. Menurut pengaduan pidana, Alexander Ortiz berada di apartemen pacarnya Aliana di Montgomery Boulevard, Albuquerque. Saksi-saksi mengatakan kepada polisi bahwa mereka mendengar pertengkaran, lalu suara tembakan, dan kemudian jendela kamar tidur pecah dari dalam. Ortiz sudah pergi. Dan ketika polisi masuk ke dalam, saat itulah mereka menemukan Aliana sudah meninggal. Tapi disinilah kasus ini berkembang menjadi jauh lebih kelam. Karena saat detektif masih mencari Ortiz, seorang wanita bernama Nicole Maldonado ditembak dan dibunuh di luar sebuah toko kelontong. Jadi itu terjadi 6 hari setelah pembunuhan Aliana. Dan polisi akhirnya melacak Ortiz ke sebuah rumah di dekat toko kelontong itu. Dia tampaknya mengurung dirinya di dalam. Ketika mereka berhasil menangkapnya, apa yang mereka temukan? Senjata, amunisi, balistik yang menghubungkan semua itu dengan penembakan di toko kelontong. Dan Ortiz akhirnya didakwa atas kedua pembunuhan itu. Sekarang kita maju ke Januari 2025. Sekarang, lebih dari setahun kemudian, Ortiz kembali ke pengadilan untuk sidang dan keluarganya duduk di bangku pengunjung ruang sidang. Rekaman kamera keamanan menangkap seluruh kejadian ini. Sekarang memang tidak ada suara, tapi sejujurnya, kamu tidak benar-benar membutuhkannya untuk melihat kekacauan itu, kan? Ortiz berdiri di samping pengacaranya di podium dengan mengenakan baju tahanan oranye. Dan saat itulah Carlos Lucero, paman korban, melompati pembatas dan langsung menuju Ortiz. Seorang petugas mencoba menghentikannya. Sudah terlambat. Mereka bertabrakan. Mereka jatuh ke lantai. Lalu Pete Sassi, itu ayah tiri korban. Dia menerobos pembatas dengan kemeja putih, melompat ke dalam kerumunan. Orang ketiga ikut terlibat dalam keributan itu. Ini adalah ayah Ortiz, mengenakan pakaian serba hitam, mulai melemparkan pukulan. Anggota keluarga di bangku pengunjung ruang sidang, mereka bergegas masuk untuk mencoba melerai. Pertengkaran justru semakin memanas. Ada seorang wanita yang mengambil kursi lipat, mulai mengayunkannya ke arah Ortiz dan petugas yang mencoba melindunginya. Dan akhirnya, seorang petugas mengeluarkan sesuatu yang tampaknya adalah taser, dan saat itulah semua orang mundur. Sekarang setelah kejadian itu, Anda melihat Lucero, Anda melihat Sassi mengusap darah dari wajah mereka, Ortiz tergeletak di tanah. Sidang sudah selesai. Oke, sidang sudah selesai, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Dan itulah yang tertangkap oleh kamera keamanan. Berikut yang tidak mereka tangkap. Ya, semua orang berhenti. Ya ampun, itu... Dia memang tidak... Kenapa kamu melakukan itu? Bisakah kamu mendengarku? That's my sweater. That's my sweater. Okay.
Kita akan mengendalikan semuanya sebentar, oke? Aku juga tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Sekarang duduk saja di sini. Duduklah. Hei, Carlos. Keluar. Mereka keluar. Katanya mobilnya baik-baik saja. Aku di sini, ini untukmu. Terima kasih. Yang ini juga. Keduanya menyalakannya dan panik. Aku tidak tahu. Hanya saja. Ada apa semua saudara? Siapa namamu? Joel. Zaman apa ini? Joe. Siapa namamu, bro? Joe. Itu Joseph? Joe saja. Apa nama belakangmu, Pak? Pak, toiletnya benar bagus. Saya akan menunggu sampai mereka pergi. Oke. Jaga diri, bro. Kamu mau membelaku? Aku akan menontonnya di suatu tempat. Ambil ponselku. Iya, Pak. Hey, Moby. Hey, James. Bisa tolong ambilkan saklar itu? Memang itu fungsinya. Ya. Aku tidak berkeringat. Kasih tahu saja. Ya, yang ini. Pak? Jadi tunggu sebentar. Sebelum kita lakukan itu, apakah Anda punya sesuatu di saku Anda? Tidak. Pak, dompet. Oke. Jadi seperti yang saya bilang, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, bro. Kamu sedang diamankan untuk saat ini, oke? Tapi kami harus melanjutkan penyelidikan. Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Saya tidak tahu. Dia ada di sisi lain pengadilan. Saya rasa kita punya sekitar $3.000 di sana, pasti. Ya, kamu berdarah di wajahmu. Kami akan memanggil tim medis ke sini. Kami akan memeriksanya. Coba menjauh dulu untuk memeriksanya. Ya, sekarang kita sudah menjauh dari semua orang. Mereka tidak akan pergi dari area itu untuk sementara waktu. Siapa nama ayahmu? Aku baru saja melihat berita menyerang putraku. Apakah dia sudah ditahan? Ya. Baik. Mereka menyerang mereka. Mereka semua mengerubunginya. Itulah suasana tepat setelah perkelahian itu. Jadi para deputi memenuhi ruang sidang, mencoba memisahkan semua orang, mencoba mencari tahu siapa yang memulai, siapa yang hanya berusaha melindungi seseorang. Anda bisa melihat di sana petugas mengeluarkan ayah terdakwa Joe Ray Ortiz. Ngomong-ngomong, kita akan kembali membahas dia nanti. Tapi saat mereka mulai memisahkan orang-orang untuk diwawancarai, orang pertama yang mereka ajak bicara adalah sang paman. Wajahku akan Facebook. Kamu kena sedikit. Ada sedikit darah, bro. Aku nggak akan bohong sama kamu. Ada sedikit. Aku nggak bawa Afgan sekarang, tapi nanti pas kita keluar, aku bakal ambilin buat kamu. Oke? Aku janji. Jadi keponakanmu yang kamu pakai itu. Di antara keduanya. Dia menembaknya tepat di wajah. Keren banget. Dia membunuh gadis lain 5 hari kemudian. Dia kena 2 tuduhan pembunuhan. Ya Tuhan, itu mengerikan. Itu benar-benar keren, tau nggak? Preman dengan senjata api. Jadi sambil kita menunggu tim medis, Apakah kamu ingin bicara? apakah kamu ingin bicara dengan saya tentang apa yang terjadi? Jika begitu, Saya punya beberapa pertanyaan. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan, saya hanya ingin memberitahu Anda tentang hak-hak Anda, oke? Baiklah, kami akan memberitahu Anda tentang hak Miranda Anda, oke? Jadi Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak untuk berkonsultasi dengan pengacara sebelum berbicara dengan polisi atau didampingi pengacara selama pemeriksaan sekarang maupun di masa depan. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk Anda tanpa biaya jika Anda menginginkannya. Jika Anda memutuskan untuk menjawab pertanyaan saya sekarang tanpa kehadiran pengacara, Anda tetap memiliki hak untuk berhenti menjawab sampai ada pengacara yang hadir. Setelah mengetahui dan memahami hak-hak Anda, sebagaimana telah saya jelaskan, apakah Anda bersedia menjawab pertanyaan saya tanpa kehadiran pengacara? Tidak, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Oke. Terima kasih. Ya, itu maksud saya. Tidak. Tidak, kamu benar. Ya.
Kami baik-baik saja di mata. Ya, mereka punya ujung surat baca atau semacamnya. Bro, saudara, aku akan sangat terpukul. Ya. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Itu sepadan dengan setiap menitnya, setiap harinya. Dia membunuh keponakanku seperti pengecut. Karena Dia tidak akan mengangkat telepon sialan itu untuk dia. Dia tidak akan memberitahu di mana dia berada. Dia tidak mau memberitahu dia sedang di mana. Itu saja. Itu Carlos Lucero, paman Aliana. Berdarah di wajahnya, tenang 1 detik, mengamuk di detik berikutnya. Tapi tidak semua orang yang terlibat dalam perkelahian itu merasakan hal yang sama. Orang ini yang ada di sini, saya sudah berada di sana, mencoba menarik saudara laki-laki istri saya. Jadi maksudmu dia kembali dari sini, dia memukulmu kan? Iya, dia kena susu di matanya. Lalu apa yang terjadi? Saat itulah saya mulai, saya tidak tahu, saya langsung mulai memukul. Dan saya mendorongnya ke atas seseorang yang ada di lantai. Tapi kamu lihat di sini, apa kamu ada di sini? Tidak. Saya ada di sana. Ya, kita di sini. Ya. Saya tidak tahu, mereka berkelahi tepat di depan podium. Oke. Kamu tahu? Jadi dia datang dari sini, dari belakang sekali. Dari belakang sekali. Tapi dia sudah siap untuk melakukan sesuatu. Aku melihat kejadian itu dengan temanku. Bukan di sini. Jadi aku tahu kamu lihat dia. masih hidup. Mereka santai. Terserah, mereka tidak melakukan apa-apa lagi kepada orang-orang ini. Saya pernah di penjara. Saya tahu kamu tidak ingin menyakiti perempuan atau anak-anak, bro. Rendahkan suaramu sekarang. Tapi kamu sedang mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Pokoknya jangan sakiti dia. Perempuan, jangan sakiti anak-anaknya. Jangan sakiti anjingnya. Kamu tidak menyakiti anak-anaknya. Kamu tidak menyakiti Ritanya. Apa itu? Kita bisa ambil. Siapa namamu? Maksudmu seperti ini? Namanya adalah, aku butuh kamu untuk mengendurkan genggamanmu. Mereka kecil. Anak-anak. Rendahkan suaramu. Aku tahu kamu marah. Mayo. Aku juga tidak mengenal. Oke. Kita bisa membawanya turun lewat lift samping. Oke. Tapi saya mengerti Anda sedang mengalami banyak hal saat ini. Tapi ya, santai saja, relax. Saya perlu mencoba mendengar cerita dari sisi Anda kan? Dengan begitu saya bisa membantu Anda. Saya sudah ceritakan semuanya yang saya tahu. Saya tahu. Saya sudah keluar dari bisnis itu selama 4 tahun. Saya tidak mau cari masalah. Saya sudah mengubah hidup saya. Saya sudah terpuruk sejak tahun 1992. Sedikit kerja, sedikit waktu untuk bekerja. Ya. Kita akan bicara seperti orang dewasa lagi. Saya tahu kamu marah soal ini. Saya tahu kamu marah tentang seluruh situasi dengan putri-putrimu. Itu sangat bisa dimengerti. Kamu sudah mengalami banyak hal sekarang. Oke? Saya lompat ke sana untuk membantu saudara laki-laki istri saya. Saya mencoba menghentikannya, lalu dia mulai memukul saya. Lalu saya disetrum. Saya seperti apa-apaan ini? Hanya untuk? Mencoba membantumu. Dengarkan ini. Untungnya aku begitu. Tenanglah, kamera Pak. Aku akan menaruhnya di kursi saksi. Semuanya akan segera diselesaikan. Baiklah, lakukan saja. Ini terlalu berat. Tapi kamu sudah ada di sana. Ya, itu sudah cukup berat untuk dihadapi. Kamu sudah selesai dengan itu. Best. Kamu bilang itu putrimu. Siapa namamu? Lihat itu. Aliana, pantas kamu ada di sini. Bukan duduk di belakang dengan borgol, kan? Tapi ketika kamu melihat orang yang menembaknya di mata dan membunuhnya duduk tepat di sana, apa yang akan kamu lakukan? Dia bercanda. Aku. Tidak ada seorang pun yang harus tahu. Dan aku minta maaf kamu harus merasakan seperti itu. Karen adalah desain kita, itu seperti anak kami sendiri. Kamu lebih kuat dariku, aku bisa bilang gitu. Dengarkan, Pete, kami punya lebih banyak oksigen. Kami akan memberimu obat penenang, oke? Bisakah kamu diam saja? Ya, Aku tidak sedang bercanda. aku tidak manis. Kamu paham? Ini adalah, dia mengalami beberapa luka bakar di bagian samping, lalu aku rasa dia juga terkena pukulan di wajah dan kepala. Aku rasa dia masih dipengaruhi adrenalin, jadi dia tidak benar-benar tahu apa yang sedang dia lakukan. Tidak apa-apa, aku hanya akan memeriksa luka bakarnya sebentar, teman-teman. Oke. Pastikan saja kamu tidak bergerak. Kamu pergi ke... Tidak. Kamu sudah siap di sini? Wajahmu terasa baik-baik saja? Tidak. Aku tidak bisa melihat sedikit pun ketika ini melompat, dia di sini sedikit mengenai aku. Ya. Lalu orang itu mulai menyetrum aku, dan dia malah menyetrum orang yang salah. Jadi aku merasa semuanya terjadi begitu cepat. Kamu tahu maksudku? Iya. Itu semua terjadi begitu cepat. Kamu tahu, statusmu muncul di layar. Untuk teknologi canggihnya, kamu mau lihat di sisi ini?
dengan tanganmu di sisiku. Di suatu tempat tepat di sana. Aku tidak melihat tanda apapun. Karena perut lebih di suatu tempat di depanku. Aku tidak tahu apakah sudah siap, tapi mereka akan segera sampai di sana. Apakah ini benar? Di sini? Seharusnya tidak apa-apa. Tidak, aku tidak tahu. Aku bisa melihat itu menembus. Iya. Mungkin itu cuma dry stun, jadi seperti itu. Ini tidak seperti yang menyembur keluar dan menempel pacamu. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Yang berbeda. Tracer yang berbeda, soalnya aku tidak melihat kabelnya. Jadi kamu sudah siap sekarang? Ya, tidak. Aku baik-baik saja. Oke, terima kasih. Ambil senter kecil dan periksa matamu. Seperti yang sudah kukatakan, bro, semuanya sudah didokumentasikan. Kami punya rekamanmu di dalam toko. Ya, itu yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Itu pit sesi, ayat tiri korban di tengah-tengah perkelahian. Orang-orang berjatuhan di mana-mana. Pacer dikeluarkan. Tidak ada yang bisa membedakan siapa yang mencoba menghentikan perkelahian atau memulainya. Mendengarkan semuanya. Lalu saya melihat seorang pria mendekatinya. Saya tidak tahu apakah itu bagian dari keributan. Kontrolnya adalah 515 saat kamu melakukan itu. Saya di pengadilan. Bisakah kamu menelpon? Sebelum dia menyerang putra saya, dan saya berdiri. Itu 515 saat kamu mendapatkannya. Dan mengerti ponsel kita, alarm darurat itu. Saya melindungi putra saya. Lalu saya melihat hanya ada satu petugas di sana. Ayo bertarung atau mundur. Dia pria yang berpakaian hitam. MDC. Lalu, saya tidak tahu. Saya hanya ingin membantu anak saya. Dan saya bukan seorang polisi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya duduk di sini. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Mematikan alat itu dan itu saja. Saya tidak datang ke sini dengan maksud apapun dari pihak pemerintah atau apapun. Oke, saya benar-benar tidak tahu hal seperti itu akan terjadi. Oke. Kami hanya akan mengambil data putra Anda. Mereka seharusnya sudah memilikinya di bawah sana, oke? Dan ya, saya yakin NDC mungkin bagus. Saya yakin NDC sangat-sangat baik untuk memberikan penawaran pada dua ini. Ya, tentu saja. Seperti yang saya bilang, saya hanya melihat satu petugas di sana dan dia mulai kewalahan. Apakah dia mengeluarkan tasernya atau saya tidak tahu? Saya tidak tahu apakah seseorang mencoba meraihnya. Saya tidak tahu. Saya hanya berusaha menjauhkan orang-orang dari anak saya. Oke. Kamu tahu, kamu biasanya hanya melihat hal seperti ini di TV. Ya, saya tidak pernah berpikir bahwa sesuatu seperti itu akan terjadi. Hal seperti ini akan terjadi di sini. Sebenarnya ini pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi di sini. Selama 5 tahun saya berada di sini. Jadi saya belum pernah melihat hal seperti itu secara langsung atau saya belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Dan itu adalah Jore Ortiz, ayah terdakwa, dengan hanya satu petugas pemasyarakatan yang mencoba menghentikannya. Dia bilang dia tidak bisa hanya berdiri di sana. Jadi sekarang petugas pengadilan juga diwawancarai dan dia melihat semuanya hanya dari jarak sekitar 1 meter dan memberitahu polisi apa yang terjadi. Apakah Anda tahu yang mana? Jika Anda bisa mengingatnya. Yang memukul bagian belakang. Ya, dia sedang memberikan sesuatu kepada narapidana. Lalu, pria dengan sweater hitam melompat dan ikut terlibat dalam perkelahian. Lalu, beberapa orang lain juga ikut terlibat dalam perkelahian itu. Jadi, aku melihat mereka seperti kita semua jatuh ke lantai di sini. Lalu, salah satu wanita masuk dan mulai menendang orang-orang. Apakah kamu tahu apa yang dikenakan wanita itu? Iya. Mungkin sweater coklat. Sweater coklat. Itu seorang wanita. Jadi pria ini dengan kemeja putih melompati dan mulai memukul narapidana terlebih dahulu. Iya. Ya. Apa yang benar? Dia mencoba untuk mencapai podium. Karena dia mencoba untuk kabur. Oke. Ya, jadi pria berbaju putih melompat mulai memukul narapidana. Apakah kamu tahu narapidana itu? Ya. Oranye. Jadi setelah itu terjadi, apa lagi yang terjadi? Siapa lagi yang datang? Pria berbaju hitam. Yang paling belakang itu, ya. Jadi dia masuk untuk membela narapidana itu. Ya, oke. Lalu kamu bilang ada seseorang dengan sweater coklat. Iya, wanita itu. Dia masuk dan mulai menendangku. Sepertinya memang ada. Kamu tahu apa yang dia pakai? Aku nggak tahu siapa. Jujur saja,
Aku cuma ingat sandal coklatnya. Kamu tahu dia bersama siapa? Aku nggak tahu, soalnya sepertinya semua orang duduk di sisi ruang sidang itu. Iya, semua orang ada di sana. Sepertinya nggak apa-apa, soalnya aku nggak lihat ada siapapun yang duduk di sisi ruangan ini. Oke. Jadi aku cuma mau memperjelas sesuatu. Dan aku tahu, maaf kalau ini terdengar berulang-ulang, tapi aku harus memperjelasnya. Pria berbaju putih melompat dan mulai memukul tahanan itu. Pria yang di belakang mengenakan sweater Nike masuk untuk membela. Tahanan itu, entah bagaimana mereka semua akhirnya terjatuh ke lantai. Wanita dengan sweater coklat mulai menendang. Banyak anggota keluarga itu datang. Bersamanya. Tidak, ini adalah ketahui ini. Oke, jadi Saya akan memberitahu rekan-rekan deputi saya tentang apa yang Anda lihat. Jika Anda punya pertanyaan lagi, silahkan datang dan bicara dengan saya. Apakah Anda baik-baik saja? Kalian ingin mendengarnya? Oke, Kainos Marcus, Somei Suzuki, terima kasih. Saya tidak tahu apakah orang-orang itu ada di sini. Terima kasih. Jadi ketahuilah ini. Saya tahu siapa petugas ini. Semoga berhasil untukmu. Itu petugas yang sekarang. Itu unitnya, Pete. Mereka tinggal tepat di luar kota. Itu petugas yang sekarang. Itu namanya, Pete. Mereka tinggal tepat di... Aku akan bersiap untuk memulai kasus ini. Di tengah podium, pria berbaju putih ini melompati podium itu. Melompat melewatinya dan mulai memukul narapidana lebih dulu. Jadi, Pete yakin. Kamu tahu, namanya tidak pernah dikenal. 49 untuk 46, 16, dan ada satu lagi. Ayahnya. Aku rasa. Di bawah, yang juga terlibat. Dan ada seorang wanita yang datang memukulnya dengan kursi. Kursi itu dilempar ke jendela. Dan hanya ada satu petugas di sini. Jadi... Ya, jadi... Ternyata, pria ini langsung meloncat ke seberang. Orang ini sedang membela temannya. Jadi, tapi orang ini sebenarnya hanya provokatornya. Benar? Jadi, menurut video itu, sepertinya pria berbaju putih itu yang langsung melompat dan mulai memukulnya atau semacamnya. Dan saat itulah pria dengan sweater Nike melompat untuk membela pria yang satunya dari serangannya. Jadi kita juga Itu berasal dari video. Jadi aku akan lakukan ini, aku akan lakukan 4 kali, dan periksa lingkaran untuk suara. Aku akan masukkan semuanya ke master. Aku akan lakukan sebagai bagian narasi. Bupi. Keren. Ya, jadi orang ini memberitahuku begitu. Jadi orang ini berteriak dan mengangguk pada orang ini. Jadi saat itulah seseorang dan kita bisa langsung mendapatkan Ini adalah bukan wajah yang biasa. Jadi setelah berbicara dengan para saksi, para deputi duduk, mereka menonton rekaman itu dan video itulah yang menentukan siapa yang masuk penjara dan siapa yang pulang ke rumah. Ya, saya tidak tahu di mana mereka menahan pria berbaju hitam itu, karena dia jelas-jelas berusaha untuk menangkap seseorang lebih dulu, lalu senjatanya. Ya, jadi Pete adalah... Maksud saya, Pete yang menembaki orang satunya. Pria kulit hitam itu yang menembaki orang satunya. Mereka berebut senjata, lalu melompat dan mulai berkelahi. Oke, jadi mereka berdua akan didakwa dengan tuduhan kejahatan berat. Jadi kita akan menahan keduanya. Lalu ada 2 perempuan yang masuk dan ikut campur. Saya tidak tahu siapa mereka. Mereka juga akhirnya hilang. Tapi kita belum menahan mereka. Ya. Oke, kita akan cari tahu siapa mereka. Kita akan tahan 2 orang ini dengan tuduhan kejahatan berat. Jika ada yang lain, kita bisa keluarkan perhatian kontrol 3. Untuk yang lainnya, jika kita bisa mengidentifikasi siapa mereka, kita bisa mengeluarkan surat perintah atau mereka bisa, halo, jadi saudaramu datang ke sini, itu maksud. Oke, baiklah, menurutku itu saja. Kontrol tidak apa-apa, oke? Jadi, Aku juga akan seperti itu. aku akan lakukan 4 saja. Kamu masih di lantai 2.
Kontrol 5 ke 5, aku akan mengarahkan mereka, mengganggu mereka, dan punya. Kontrol 515. Aku bisa menarik mereka lewat. Kontrol. Jadi 2 itu akan pergi. Iya, lalu kita juga akan menuliskan 2 lainnya. Baiklah, aku hanya perlu mengambil. Itu. Kita akan menulis tembusan untuk 2 keluarga itu. Ya. Lalu kita akan membuat jalur penuh untuk 2 perempuan itu untuk puncaknya. Untuk sisanya, kita akan coba ambil itu. Atau beberapa dari kita akan bekerja lebih keras dari usiaku. Buster, tapi kita akan mengurus itu. Jadi kita akan cari tahu apa dakwaan mereka nanti kalau kita punya waktu. Apakah kalian butuh 1 orang lagi untuk pergi ke rumah sakit? Mereka ada di pihak yang sama, seperti saudara. Ya, tidak. Kami mungkin bisa membawa mereka. Apakah kamu punya satuan atau membuat duplikatmu? Jadi aku akan coba dengannya sebentar, lalu kita akan mengawasi mereka. Baiklah, jadi kamu sudah mendengar kemarahan keluarga itu. Kamu sudah melihat kekacauannya. Tapi kamu belum tahu kenapa mereka begitu marah sejak awal. Nah, kita sudah singgung sebelumnya kan, 2 pembunuhan terjadi dalam 6 hari. Tapi aku ingin membahasnya lebih dalam. Aku ingin membahas lebih dalam tentang apa sebenarnya isi pengaduan-pengaduan itu. Karena memahami apa yang dituduhkan kepada Alexander Ortiz, itu satu-satunya cara untuk memahami kenapa ruang sidang itu ricuh. Menurut pengaduan pidana yang diajukan di Pengadilan Metropolitan Kabupaten Bernalillo pada 11 Januari 2024, polisi dikirim ke sebuah apartemen di Montgomery Boulevard untuk menangani laporan pembunuhan. Orang yang menelpon 911 memberitahu petugas operator sebuah nama, Draco. Dia berkata, kutipan, dia membunuh sepupuku. Dia dipanggil Draco, dia baru saja masuk lalu lari. Jadi ketika petugas tiba, mereka menemukan Aliana tergeletak di kamar tidur. Dan menurut pengaduan, kutipan, tampak ada bekas tangan berdarah dan kemungkinan kerusakan di area tengkoraknya. Sebuah jendela kamar tidur telah dipecahkan dari dalam. Dan seorang tetangga memberitahu polisi bahwa dia melihat pria yang tinggal di apartemen itu dengan, kutipan, kemungkinan senjata api Glock di pinggangnya dan sebuah sarung pistol. Dia menggambarkan pria itu sebagai seorang Hispanik berkulit gelap, tinggi sekitar 180 cm dengan tato di lengan, bahu, dan dadanya. Saksi lain memberitahu penyidik bahwa dia berada di apartemen itu malam itu. Menurut pengaduan, telinganya kemudian mulai berdenging karena suara tembakan. Dia dan saksi lain menendang pintu kamar tidur hingga terbuka. Begitu pintu terbuka, saksi melihat Alexander sudah keluar lewat jendela dan pergi. Dia melihat lebih jauh ke dalam kamar tidur dan, kutip, melihat Aliana berdarah dari hidung dan matanya. Dia tidak melakukan CPR karena dia percaya itu tidak akan membantu. Dan pengaduan tersebut juga merinci insiden-insiden sebelumnya di mana ayah Aliana memberitahu polisi bahwa sekitar 2 hingga 3 hari sebelum pembunuhan, dia menerima telepon dari Aliana yang mengatakan bahwa Alex sedang menodongkan pistol ke arahnya. Ayahnya datang ke apartemen, menyuruh Alex pergi. Dia pun pergi. Itulah tuduhannya. Ibu Aliana memberitahu para penyelidik bahwa pada malam Natal 2023, hanya beberapa minggu sebelum pembunuhan, Aliana menelponnya karena dia ingin dijemput setelah Alex memukulnya. Dan ketika ibunya sampai di apartemen, dia melihat Alex keluar melalui jendela apartemen. Dia juga mengatakan, kutip, Alex juga memecahkan jendela mobil sedan Aliana. Sekarang, menurut pengaduan, seorang saksi memberitahu polisi bahwa dia mengetahui Aliana dan Alexander sebelumnya bertengkar tentang Aliana yang menularkan penyakit menular seksual kepada Alexander. Dia percaya inilah yang menyebabkan Alexander menembak Aliana. Itu belum semuanya. Sementara detektif masih mencari Ortiz, 6 hari kemudian, seorang wanita bernama Nicole Maldonado ditembak dan dibunuh di luar toko kelontong ini di Central Avenue. Dan polisi meninjau rekaman kamera pengawas. Dan menurut laporan dari KOB4, video tersebut diduga menunjukkan Ortiz menembak ke dalam mobil dengan Nicole di dalamnya. Dia berada di kursi belakang, tidak selamat. Dan kapan? Petugas akhirnya melacak Ortiz ke sebuah rumah di dekat toko kelontong itu. Dan menurut dokumen penangkapan, dia tampaknya membarikade diri di dalam rumah tersebut. Saat mereka menggeledah rumah tersebut, disinilah mereka menemukan bagian-bagian dari pistol kaliber 40, magazine berkapasitas lebih besar, magazine drum 50 peluru, dan amunisi Glock. Balistik kemudian menghubungkan bagian-bagian itu dengan penembakan di toko kelontong. Jadi Ortiz didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan, 1 untuk Aliana, 1 untuk Nicole. Itulah yang dibawa keluarga itu saat mereka memasuki ruang sidang. Dan pada akhirnya, menurut dokumen pengadilan yang ditinjau oleh media lokal, Carlos Lucero, Pete Sassi, mereka mengambil kesepakatan pengakuan bersalah. Carlos menjalani 18 bulan masa percobaan dengan pengawasan. Pete mendapat sekitar 12 bulan.
Dan untuk Alexander Ortiz, meskipun dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana karena membunuh Aliana pada September 2025, seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya. Persidangannya atas pembunuhan atau dugaan pembunuhan Nicole Maldonado masih menunggu proses persidangan. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation JC Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan, semuanya.